Silakan dulu, Bapak-Ibu sekalian. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Dalam bulan ke depan pasti banyak program gereja. Yang pertama Pak Budi sedang mengerjakan. Yang kedua seperti surat berbasis akan ada pergantian semua BPJ, gembala, karena tua, diaken dan bidang di 10 gereja. Karena itu saya hidup kita beberapa minggu ke depan kita belajar tentang prinsip-prinsip dalam pelayanan. Seperti tadi ayat pembacaan ayat pengantar ibadat itu penting bagi kita, bahwa kita ini sama seperti tubuh, banyak anggota tapi satu tubuh. Jadi gereja itu seperti itu, dan masing-masing anggota itu punya fungsi yang berbeda. Itu yang baik. Ya, dalam gereja ada banyak anggota, dan anggota itu harus berfungsi. Ya, harus berfungsi. Itu masing-masing berikan fungsi yang berbeda. Minggu lalu kita belajar bahwa dalam pelayanan itu seperti tim sepak bola. Ya, ada posisi masing-masing. Ada pelatih, tapi pelatih tidak bisa tidak turun ke lapangan. Dia bicara kasih gambar nanti begini. Kadang-kadang sudah tumbuh juga, tapi dia hebat. Iya, strategi, tapi yang mengerjakan dalam strategi, dia gawang. Semua harus posisi yang baik. Kalau striker banyak, yang turun cuma satu jadi simpan, sebagai disimpan. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, dalam pelayanan, saya berharap kita jangan mau jadi di bangku cadangan. Jangan. Di bangku cadangan itu macam apa ya? Macam penasaran. Itu mesti dilihat maksud tadi. Tuhan mau kita semua di lapangan dan ambil posisi masing-masing. Tapi tujuannya sama. Ya, musuh kita satu, tujuannya sama, cetak gol. Nah dari dulu sampai sekarang, moto ini itu semua program harus mengarah ke sana. Mungkin sebagian bosan, tapi ini yang penting. Pengen jalan belum? Kalau saya bisa bagaimana? Terus menerus. Memang, ya. Yang lain mungkin sibuk yang lain, tapi mau bangun apapun, apakah itu mendukung isi hati Tuhan ini? Ya, gedung baru, semua baru, tapi kalau kita tidak punya hati yang dari dengan tidak belum selesai, maka kita semua tinggal mungkin ya senang-senang tapi tidak ada tujuan, tidak ada. Nah hari ini kita belajar bersama-sama. Ya, menjadi gembala kah, menjadi yakin kah, karena tua kah, bidang-bidang kah, semua punya. Kalau itu prinsip pertama apa yang harus kita miliki? Yang pertama adalah 2 Korintus 4 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 1. Kita akan baca beberapa ayat ya. 2 Korintus 4 ayat 1. Kalau sudah menemukan kata-kata amin, kita baca bersama-sama dari Bible ya. 1, 2, 3. Harta rohani dalam rencana oleh firman Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak terbawa. Amin. Jadi yang pertama adalah seorang pelayan Tuhan, seorang pelayan entah dia bidangkah, entah gembalakah, entah posisi apapun, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus paham satu hal ini, bahwa saya dapat kepercayaan ini karena kemurahan Allah. Ini penting. Tidak boleh berpikir saya dapat ini karena saya lebih baik dari orang lain. Itu salah. Ya. Harus konsep ini, saya menerima ini karena kemurahan Allah. Berarti kemurahan itu bisa ditolak ya. Jadi ada orang yang diberi kemurahan tapi dia tolak pelayanannya. Nah Paulus menggambarkan bahwa
kemurahan itu. Karena dalam pelayanan ternyata tidak mudah. Pelayanan tidak mudah. Kalau Bapak Ibu baca nanti di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada tokoh-tokoh Alkitab, nabi kah, rasul kah, yang hidupnya nyaman sejak dia melayani sampai mengakhiri. Tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau kita punya alasan misalnya begini, kalau melayani proses semua Tuhan berikan, nanti kecil sudah berjalan. Ya. Sejak awal, karena Yesus, dia kan hebat. Yesus kan Tuhan. Dia tidak akan mujizat dan banyak banget. Tuhan sama mengikut Tuhan. Dia berkata apa? Serigala punya lubang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bukan berarti pelayan Tuhan harus susah, tidak. Tapi jangan pernah berpikir hanya tujuan dunia. Melayani Tuhan tujuan rohani. Terima kemurahan. Jadi bukan karena kita lebih rohani, lebih hebat, karena kemurahan. Sekarang kita lihat 12 murid Tuhan Yesus, dan dari berbagai latar belakang, entah ekonomi, entah politik, semua ada di sana. Dan karakter juga ada. Yudas, orang terpelajar, dia tahu berhitung, tapi dia suka mencuri uang. Ya, kira-kira Tuhan tahu kan tidak? Ketika Tuhan memilih Yudas ini, dia tahu kan tidak bahwa Yudas ini punya kekurangan, suka korupsi uang? Tahu kan tidak? Dia pasti tahu kan dia Tuhan. Dia pasti tahu. Sudah tahu kenapa dipercayakan? Karena itu Allah itu memberi kesempatan kepada semua orang untuk berubah. Jadi kemurahan itu yang Tuhan harapkan, kesadaran bahwa ini karena kemurahan, maka Tuhan mau sebenarnya Yudas tahu diri dan dia berubah pelan-pelan. Sayang, dia tidak manfaatkan itu dengan baik, tapi dia justru manfaatkan untuk kepentingan sendiri. Semua selama 3,5 tahun dikelola keuangan, tapi yang tujuan kepentingan pribadi. Ya, sampai dia mencolok gurunya pun hanya ingin mendapat keuntungan. Jadi Yesus tidak pernah membuang Yudas. Yudas sendiri yang membuang diri sendiri karena tidak mau memahami tentang kemurahan. Simon Petrus, Yesus menemukan dia ketika di pantai, ya, sedang semalam-malam mereka mencari ikan kosong dan mereka bersih-bersihkan. Ya, Yesus datang. Ya, Yesus bilang begini, Petrus, pinjam perahu, dari pinjam. Dia ngajar-ngajar. Setelah itu Yesus bilang, Petrus, tolong bertolak lagi ke dalam sebentar, baru lemparkan jala sebelah kanan. Petrus bilang apa? Sebenarnya saya sudah malas. Satu malam kami capek. Kami tidak tahu dari siapapun, tapi karena Tuhan yang bilang saja. Ya, tidak apa-apa, kita coba begini. Dapat ikan banyak sampai hampir robek itu jala itu. Begitu di pantai, Petrus langsung bersujud. Ya, begitu saya tidak layak. Petrus tukang banyak bicara, tapi juga penakut sebenarnya. Ya, tapi Allah hargai itu. Allah beri kesempatan terus. Karena Tuhan tahu waktu itu yang mengubah dia. Makanya Yesus berkata, aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Petrus. Dia juga salah, dia menyangkal juga. Tapi kemudian dia lurus dari itu. Dia menangis. Dan terus sekalian, waktu dia ditangkap Kaisar hukum mati, dia bilang begini, kalau dulu dia lari, tapi sekarang saya siap
tapi tolong jangan seperti Yesus disalib. Saya tidak layak. Yesus disalib, kepalanya di atas untuk semua orang. Tapi saya tidak layak. Tolong saya disalib dengan kepala ke bawah. Kalau kita baca sejarah gereja, Petrus itu disalibkan dengan kepala ke bawah. Ya. Kenapa? Karena kemurahan. Bukan sejak awal mereka orang-orang baik, bukan. Semua orang Zelot. Dalam orang Yahudi, orang Zelot itu kelompok sisi politik yang radikal, yang sangat benci kepada orang Romawi, yang selalu membuat perlawanan. Dan Yesus hargai itu. Bukan salahkan, bukan benarkan, tapi Yesus tahu dalam proses perjalanan dia akan mengerti nanti. Semua dipilih. Yohanes dan Yakobus, orang yang suka kalau tidak suka langsung matikan, begitu. Kalau tidak suka sama orang matikan. Makanya Yesus memberi mereka anak-anak buruh, anak-anak buntu. Saya sampaikan ini. Satu kali mereka mulai di Samaria tolak mereka. Yohanes bilang, guru, izinkan saya meminta Allah dari surga turunkan api, habiskan kota ini. Nah, mereka tidak tahu diri. Kita sayang mereka baru tidak tahu lebih baik mereka mati. Iya, tapi Yesus bilang tidak. Kalau mereka tidak terima, mari kita pergi tempat lain. Dan Yohanes melihat sampai penyaliban Yesus, dia berubah dengan perjalanan waktu. Bapak Ibu sekalian, dalam pelayanan tidak ada yang sempurna. Tapi kenapa seringkali orang sulit berubah? Karena dia sulit memahami tentang kemurahan. Kalau kita melayani karena kemurahan, dalam perjalanan orang tidak menghargai. Kita yang paling bilang, Tuhan, kau tahu hati saya melayani. Tapi kalau saya bicara sama orang misalnya, saya kurang apa? Oh ini. Kalau saya berkata saya kurang apa? Oh Bapak kurang sabar. Betul dan anak, kau kurang sabar. Ya, kau merasa sudah punya segalanya karena sudah memberi, dan kamu bertanya sama saya kurang apa? Kalau kau berkata saya kurang apa untukmu, saya berikan yang waktu. Kau sudah beri nyawa kan? Apa Ibu? Melayani tidak mudah. Melayani tidak mudah. Karena itu Paulus juga berdoa sama jemaat di Efesus, diberi doakan kami. Ya, doakan kami. Kaum bapak, kaum ibu, kaum anak remaja, kaum pemuda, itu semua sama-sama. Tidak lebih dari gembala, tidak. Hanya masing-masing posisi, masing-masing. Ini punya persoalan. Karena itu hanya karena murah. Kalau kita ini boleh karena kebaikan itu karena kebaikan Tuhan. Ya, karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hanya Tuhan yang tahu seluruh hidup kita, amin. Kita siap atau tidak kalau Tuhan bukakan semuanya. Ada hal yang dunia tidak tahu, tapi Tuhan hargai itu. Tuhan sangat mengerti itu, supaya kita belajar merendahkan hati senantiasa di hadapan Tuhan. Semua orang bisa salah, tapi kalau begitu kita bilang dia salah, karena kita sudah tahu. Tapi kesalahan kita yang di belakang orang belum tahu, tapi Tuhan tahu kan tidak? Tuhan tahu. Paulus ini siapa? Paulus ini juga bukan orang baik juga, bukan. Dia orang yang membunuh orang-orang Kristen. Tuhan panggil dia. Ya, Tuhan panggil dia. Dan dia pernah juga berkelahi dengan sesama rasul, kurang cocok dengan Petrus. Mereka manusia, tapi dalam perjalanan mereka mulai mengalami perubahan. Sehingga Paulus berkata di penjara, saya bertemu dengan Petrus. Aku membutuhkan pelayananmu. Dan juga Barnabas. Dan semua bersama-sama. Itu karena kemurahan. Mari. Ya. Kalau ada pelayan, jangan katakan saya tidak layak. Siapa yang layak? Justru karena kita tidak layak, Tuhan layakkan. Amin.
dan Tuhan layarkan. Tapi bukan kemurahan itu jadi permainan orang, tidak. Kemurahan bukan berarti murah. Kemurahan itu mahal harganya. Ya, anugerah itu memang gratis, tapi bukan berarti murah. Saudara sekalian, saya punya motor di rumah, motor plat merah. Itu persembahan dari Bapak almarhum Beselung. 2009 saya punya motor, saya sering sewa ojek kalau kemana-mana. Kadang-kadang saya pernah sambil ojek melayani, karena bisa juga pakai ojek untuk kunjungan. Jadi memang karena situasi. Satu kali Pak Besar datang ke rumah, Bapak kita ke dealer. Jadi dia bawa ke saya ke dealer Toyota di sini kan ya, yang di Kelayan sebelah. Iya, baru ada plat merah motor banyak ini. Pak pilih satu. Saya Pak, saya bukan ASN. Ini salah. Jangan sampai orang punya hak, Bapak kasih ke saya. Tapi dia bilang, Bapak, ini saya punya bagian. Tapi saat ini mobil ada, jadi Bapak bawa saya punya bagian ini. Jadi saya bawa. Dan mungkin sesama kata dengan motor hanya saya bisa dengar, yang lain sudah tidak ada. Saya jaga betul ini, saya tahu persis. Saya tidak layak tadi. Saya tidak layak. Ya. Siapa saya tadi? Tapi anugerah Tuhan. Sampai sekarang pun cuma Bima sempat datang, saya tidak bawa motor, bawa sekarang. Bima ada motor, sekarang motor duduk di rumah. Ya, tapi tetap bagus. Dan saya rawat dengan baik. Ya. Saya tahu tidak mudah. Dan saya keterangan yang tidak terlupakan. Ya, motor ini mungkin suka pasti rusak, tapi kesannya itu sangat penting. Bapak Ibu sekalian, setiap kita seringkali merasa tidak berguna karena kita susah melihat kemurahan. Ya. Ambil waktu sedikit merenungkan kebaikan Tuhan. Ya, ketika orang meremehkan kita, menghina kita, duduk di sana. Ya. Saya berikan kemurahan Tuhan. Itu dalam pelayanan seperti itu. Ya, saya bukan orang sempurna, Bapak Ibu sempurna, tapi kita bersama-sama dalam pelayanan. Hal yang kedua adalah, mari kita lihat Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Nah, saudara kalau baca sampai ayat seterusnya, ini 3 kali berturut-turut. Hal yang kedua adalah kita tidak mungkin bisa melayani seperti yang Tuhan mau kalau kita tidak mengasihi Sang Gembala, ya, Yesus. Karena itu Yesus persiapkan semua Petrus. Ya, Yesus tidak tanya, kamu sayang jemaat kan tidak? Kamu sayang domba ini kan tidak? Karena semua orang mengasihi domba bisa, tapi tidak semua orang bisa mengasihi. Tapi kalau mengasihi Tuhan, pasti mengasihi domba-dombanya. Ya. Kita ada gembala, ketua kaum perempuan itu gembala kaum perempuan, kaum bapak gembala kaum bapak, gembala bilang lain. Itu gembala. Iya. Kan tingkatannya. Pak Presiden gembala kita, gembala seluruh umat di semua di Indonesia. Ya. Sampai luar negeri, turun ke bawah lagi, ya, gembala masing-masing punya wilayah masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lemah, kita bisa mengalami tantangan, tapi jangan pernah berubah sedikit. Yesus ingatkan ini, Yesus bertanya, karena ini mudah penting, ya, itu mengasihi.
Mengasihi Tuhan akan menolong kita untuk melihat segalanya dengan kacamata Tuhan. Ya, dengan kacamata Tuhan. Saya percaya kalau kita dipercayakan tadi bersangka di mana satu yang perlu training itu harus mencintai pekerjaan ini. Ya, mencintai pimpinan dan segalanya. Tapi lebih dari itu harus mencintai Tuhan lebih dari segala. Kenapa pekerjaan bisa hilang? Karir bisa berhenti karena pensiun. Kesehatan bisa turun. Sahabat bisa tinggalkan kita. Semua bisa berubah. Tapi kasih Tuhan tidak mungkin berubah. Murid Yohanes itu mengkhianati ini. Betapa sakitnya ya. Ya. Yesus kurang apa gitu ya? Sama Yudas ini kurang apa? Dia tidak dihargai tapi Tuhan ambil dia. Dia menikmati mujizat luar biasa. Tapi tiga-tiganya Yesus tidak pernah pusing dengan itu. Karena itu pilihan dia. Yesus tidak pernah benci Yudas. Yesus tidak. Yesus malah ingatkan, Yudas, kamu harus menang. Tapi dia tidak. Dia memilih untuk menuruti keinginan daging. Mari kita buka lagi surat Yohanes, penulis yang sama. Pasal 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang. Jadi kalau kita mengasihi dunia lebih daripada mengasihi Tuhan, biar kita berkata, aku mengasihi Engkau Yesus, itu semua seperti apa namanya? Bapak Ibu sekalian, ada banyak hari ini orang-orang memperlakukan Tuhan seperti anak kecil. Seolah Tuhan senang dengan puji-pujian yang apa namanya? Seperti itu, anakku hebat. Itu bisa terjadi begitu. Tuhan melihat hati, bukan melihat yang keluar dari mulut, bukan. Tuhan bukan anak kecil yang berkata, aku mengasihi, kau baik Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau buka, iya, aku bicara tapi anak dulu. Saya anak kecil kan, kau di luar sana aku bikin apa? Dari mulut mengasihi Tuhan, tangan mengasihi yang lain. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi apa yang menjadi milik Tuhan. Istri, anak-anak, talenta, potensi, semua yang lain, keluarga. Itu Tuhan punya. Istri Tuhan punya. Ya, suami Tuhan punya. Seperti aku mengasihi ibu, saya waktu mengasihi istri, anak-anak. Karena kalau kita tidak mungkin. Saya mengasihi pemiliknya, tapi yang dia punya saya kasih rusak. Dia pasti marah. Ini penting. Yohanes mengatakan, barang siapa mengasihi dia, tidak mungkin kasih akan Bapa ada dalam dia. Tidak mungkin. Kalau tidak mungkin berarti ya bisa orang bisa doa. Ya, saya percaya kita disembuhkan. Ini sangat penting. Mengasihi. Yang terakhir, 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita.
Berarti kembali ke awal, tanpa kasih Tuhan kita tidak mungkin mengasihi Tuhan. Karena tidak mungkin seseorang mengasihi Tuhan dengan pikiran sendiri kalau bukan karena Tuhan. Jadi kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Berarti wujud kasih kita kepada Tuhan tidak akan pernah bilang saya sudah beri segalanya. Ya, saya melakukan itu karena Tuhan sudah mengasihi. Sehingga nanti, ya kita punya semangat lebih lagi. Ya, kesehatan boleh turun, umur boleh tambah, masalah boleh ada, tapi ritme, pelayanan, semangat tetap bersama-sama, bergantian bersama-sama. Kita menjadi pemenang, amin. Ini menjadi peluang kita dari rumah, di tempat kerja, karena pelayanan tidak hanya di gereja. Ya, jangan pernah berpikir pelayanan itu kita izinkan di gereja. Tidak, pelayanan itu di mana saja. Pelayanan itu di gereja, di rumah, tempat kerja, di masyarakat. Jadi apapun kita posisi keluarga masyarakat yang baik, kita sedang melayani. Ya, itu saya kutip satu kutipan seorang hamba Tuhan, Hasan Latuni. Dia bilang begini, gereja adalah tempat pelatihan. Perhatikan, gereja adalah tempat pelatihan. Ya, tempat pelatihan untuk beribadah. Nah, tempat sesungguhnya kita beribadah adalah begitu kita keluar gereja. Karena itu ya Roma 12 ayat 1 2 ya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, itulah ibadah yang sejati. Ya, di sini kita latihan menyembah Tuhan, latihan dengan firman Tuhan, latihan merenungkan. Nanti prakteknya baru kita pulang ke rumah. Iya, ketemu istri, ketemu anak, ketemu rumah yang tidak seperti yang kita harapkan. Datang ke kantor, tidak seperti yang kita inginkan. Baru ilmu yang kita dapat itu, kita praktekkan di situ. Ya, jadi itu baru ibadah yang sejati, pelayanan yang sejati. Mama, kalau mama melayani suami dengan situasi apapun, tapi dengan senyum, mama memang berat, tapi oleh anugerah Tuhan pasti Tuhan mampukan. Ya. Saya seringkali begini, kami juga bisa punya masalah di rumah. Ya. Saya kadang-kadang kalau ada masalah itu untuk istri pun susah senyum. Tapi begitu datang, ya Pak, bagaimana? Tuhan ampun saya ya. Tapi kita sedang latihan. Ya. Itu latihan bagus. Begitu pertandingan, kita kalah semua, kalah. Ayo, ya, kita di gereja latihan senyum, ya, latihan bersama, latihan. Tapi yang sesungguhnya Bapak di jalan, kita naik motor, ketemu orang yang menjengkelkan, kita langsung kenyakitan dia jengkel, ya, atau dia potong cepat, itu menjengkelkan kita. Itu mana yang sesungguhnya. Jadi, kita kira tidak apa-apa, besok lagi kita datang persekutuan. Makanya saya bisa bayangkan, yang rajin saja latihan, masuk dalam tim pelatihan gereja kita, apalagi yang tidak pernah ikut latihan, saya bisa bayangkan. Ya, dia pakai teknik-teknik lama, ya, untuk menyelesaikan masalah. Ya, kita pakai teknik baru, pelatih kita Tuhan Yesus. Rasa berat tapi terus. Tapi saya, ya, dan saya sedang belajar untuk itu. Selamat melayani, selamat berjuang bersama dengan Tuhan dan keluarga. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini.
Tuhan berkati kami dengan firman Tuhan, supaya itu menjadi senjata kami untuk memasuki dunia yang nyata. Begitu kami keluar gereja, pulang bekerja, bertemu dengan orang banyak yang tidak sama dengan kami, kadang menjengkelkan. Dan firman itu yang menolong kami untuk mempraktekkan pelan-pelan tapi pasti. Jangan biarkan kami putus asa, jangan biarkan kami berhenti. Kalau kami gagal, Roh Kudus dorong kami untuk terus bangkit kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan bagi kita gunakan sebaik mungkin untuk melayani. Karena pujian, hidup ini adalah kesempatan. Semua kami sudah selesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak pelayanan yang Tuhan percayakan dengan kami, baik gereja maupun di tempat kerja, dalam keluarga.